Inilah formasi dan susunan pemain timnas Indonesia menghadapi Cina. Gelora Bung Karno kembali bersiap menjadi saksi sejarah. Timnas Indonesia akan menjamu salah satu kekuatan Asia, Cina, dalam lanjutan laga ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C. Di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, tim Merah Putih mulai menemukan identitas dan soliditas permainan mereka. Kemenangan dramatis 1-0 atas Bahrain di tempat yang sama pada Maret lalu menjadi titik balik penting bagi Kluivert dan anak asuhnya. Kala itu, Kluivert menurunkan formasi terbaiknya. Formasi yang tak hanya menyatukan teknik dan taktik, tapi juga semangat dan keberanian. Namun menjelang laga kontra Cina, awan tantangan mulai menggantung. 3 pemain kunci yang jadi starter melawan Bahrain, Maarten Paes di bawah Mistar, Marcelino Ferdinand sebagai motor serangan, dan Ragnar Oratmangon di sisi sayap dipastikan absen. Absennya mereka tentu menjadi kehilangan besar, tapi juga menjadi peluang emas bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Ini bukan soal siapa yang tidak ada, tapi siapa yang siap berdiri dan mengambil tanggung jawab. Kluivert diprediksi akan tetap mempertahankan kerangka permainan yang sama, namun dengan beberapa penyesuaian nama demi menjaga ritme dan keseimbangan tim. Cina bukan lawan mudah. Mereka punya pengalaman, kecepatan, dan disiplin tinggi. Tapi timnas Indonesia punya semangat juang dan kebanggaan membela merah putih yang tak ternilai. Laga ini akan jadi ujian karakter, seberapa kuat tim ini bisa bertahan, menyerang, dan bersatu dalam tekanan. Satu hal yang pasti, Kamis malam nanti bukan hanya soal 90 menit di lapangan. Ini tentang harga diri, tentang mimpi menuju panggung terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Di atas langit biru, kita terbang tinggi. Garuda berkibar penuh semangat hidup ini. Di tengah absennya Maarten Paes, timnas Indonesia tak perlu panik. Karena di bawah Mistar, kini berdiri sosok baru yang tak kalah tangguh, Emil Audero. Kiper berusia 27 tahun ini bukan nama sembarangan. Ia tumbuh dan ditempa di salah satu akademi terbaik di dunia, Juventus, dan pernah menjadi bagian dari skuad utama Bianconeri di Serie A. Pengalamannya berkarir di kasta tertinggi Liga Italia bersama klub-klub seperti Sampdoria dan Inter Milan menjadikan Audero sebagai salah satu kiper dengan kualitas dan ketenangan di atas rata-rata. Ia telah menghadapi striker-striker kelas dunia di Serie A dan itu menjadi modal penting saat kini ia berdiri membela merah putih. Keputusan Patrick Kluivert untuk mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Audero bukan tanpa alasan. Selain kualitasnya dalam mengontrol area penalti, Emil juga dikenal dengan refleks tajam, posisi yang disiplin, serta kemampuan membangun serangan dari belakang, gaya yang sesuai dengan sistem permainan modern. Patrick Kluivert tampaknya tak ingin mengambil risiko. Dengan cerita besar, bangkitlah, sekarang waktunya. Tak ada yang bisa halangi kita. Garuda perkasa, tak pernah menyerah. Kita lawan dunia, bersatu selamanya. Untuk menjaga kestabilan di lini belakang, sang pelatih kemungkinan besar akan kembali mempercayakan skema 3 back dengan komposisi yang sudah terbukti solid. Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Trio ini bukan hanya sekedar dipasang karena kualitas individu. Mereka telah membangun chemistry yang kuat. Dalam beberapa pertandingan terakhir, ketika formasi 3 back ini dimainkan, timnas Indonesia terlihat jauh lebih tenang dan terorganisir. Mereka saling melengkapi, satu agresif, satu tenang, satu fleksibel dalam duel maupun distribusi bola. Rizky Ridho, pemain yang sudah malang melintang di berbagai level timnas, dikenal sebagai bek yang lugas dan tak ragu untuk melakukan tackle bersih namun tegas.
Mentalitasnya sebagai pemimpin lini belakang dan pengalamannya bermain di berbagai laga tekanan tinggi membuatnya layak jadi poros utama pertahanan. Di sisi lain ada Jay Itzes, bek berdarah Belanda yang baru saja menyelesaikan musim luar biasa bersama Venezia di Serie A Italia. Jay adalah sosok bek modern, tenang saat ditekan, cerdas membaca pergerakan lawan, dan punya kemampuan mengatur ritme dari lini belakang. Dalam tekanan tinggi sekalipun, Jay tetap bermain dengan kepala dingin, membuatnya jadi bek sentral ideal di tengah formasi 3 bek. Dan melengkapi trio itu, Justin Hubner, bek muda yang meledak bersama Wolverhampton dan dikenal dengan gaya mainnya yang eksplosif. Kadang terlihat emosional, kadang sedikit barbar, tapi itulah yang membuat Justin berbahaya bagi lawan. Keberaniannya duel 1 lawan 1, ketangguhannya dalam duel udara, dan karakternya yang keras membuatnya jadi bek yang tak disukai striker lawan. Meski Cina datang tanpa striker andalan mereka, Bule, yang absen karena cedera, mereka masih menyimpan ancaman besar lewat Zhang Yuning. Striker yang satu ini punya naluri mencetak gol yang tajam. Posturnya tinggi, kecepatannya mumpuni, dan dia lihai mencari ruang di antara celah pertahanan. Namun, jika Ridho, Jay, dan Justin tampil dalam performa terbaik mereka, Indonesia punya kans besar untuk mematikan pergerakan Zhang sebelum masuk ke area berbahaya. Kunci dari semua ini adalah komunikasi, disiplin, dan kepercayaan antar pemain. Dan sejauh ini, Ridho, Itzes, dan Hubner telah menunjukkan bahwa mereka punya semua itu. Terbang menembus angkasa, dengan kekuatan hati kita takkan tergoyahkan. Dari Sabang ke Merauke, satu tekad, satu jiwa, Indonesia juara, kita kan terus berlari. Bersatu, dalam keberagaman kita satu. Di laga besar melawan Cina nanti, Indonesia tak hanya bersandar pada kekuatan di jantung pertahanan. Di sisi lapangan, 2 nama siap menjadi motor permainan yang mampu memberi keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Calvin Verdong di kiri dan Kevin Dix di kanan. Calvin Verdong, pemain yang kini mulai mendapat tempat spesial di hati pendukung Garuda, telah menunjukkan konsistensinya sejak awal bergabung. Dengan stamina luar biasa dan determinasi tinggi, Verdong adalah tipe pemain yang bisa berlari tanpa henti selama 90 menit, naik membantu serangan, turun menutup ruang pertahanan. Ia tidak hanya disiplin secara taktik, tapi juga cerdas membaca situasi. Dalam beberapa laga terakhir, Verdong sering jadi pemain yang menghubungkan lini belakang dan depan dengan pergerakan overlap-nya yang rapi dan tajam. Verdong bukan hanya bek, ia adalah mesin sisi kiri Indonesia. Setiap kali ia menyentuh bola, selalu ada potensi bahaya bagi lawan. Kemampuan crossing-nya pun kerap menciptakan peluang emas dari sisi sayap. Tak heran Patrick Kluivert memberikan kepercayaan penuh padanya dalam skema 3 back dengan 2 wingback ofensif. Sementara di sisi kanan, berdiri Kevin Dix, pemain berpengalaman yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Bermain untuk FC Copenhagen di Liga Denmark, Dix baru saja mencatatkan musim gemilang dengan gelar double winner, memborong juara Liga dan piala domestik. Dix membawa aura pemenang ke dalam skuad Indonesia. Ia tahu bagaimana bermain di bawah tekanan, tahu bagaimana menjaga tempo, dan yang terpenting, tahu bagaimana memenangkan pertandingan besar. Bermain sebagai wingback kanan, Kevin Dix bukan hanya sekedar pelapis pertahanan. Ia berani menyerang, punya kontrol bola yang baik, dan tangguh saat bertahan 1 lawan 1. Kemampuannya menjaga konsistensi permainan bahkan saat Indonesia berada dalam tekanan membuatnya jadi salah satu elemen paling vital dalam formasi andalan Kluivert. Duet Calvin dan Kevin ini bukan hanya soal fisik dan teknik, tapi juga mentalitas. Mereka membawa DNA Eropa ke sisi sayap Garuda, cepat, disiplin, dan berani mengambil risiko. Di laga melawan Cina nanti, ketika ruang tengah kemungkinan akan dijaga ketat oleh lawan, lini sayap bisa jadi pembuka jalan menuju kemenangan. 2 sisi, 2 nyawa. Calvin Verdong dan Kevin Dix adalah simbol Indonesia yang baru. Penuh tenaga, penuh semangat, dan tak pernah lelah berlari demi merah putih. Jiwa kita besar, takkan pernah runtuh. Berani hadapi rintangan, tak gentar apapun. Indonesia, untukmu kami bertarung habis-habisan.
bangkitlah, jangan pernah takut. Kita punya Garuda. Di antara sorotan tajam pada lini belakang dan tajamnya serangan sayap, lini tengah kerap jadi medan pertempuran sesungguhnya dalam sepak bola modern. Dan di laga hidup mati melawan Cina nanti, Timnas Indonesia akan menurunkan 2 gelandang dengan inteligensi di atas rata-rata, Tom Hei si profesor dan Joey Pelupesi sang jenderal. Tom Hei, yang sempat memulai dari bangku cadangan saat menghadapi Cina di pertemuan pertama, langsung menunjukkan kualitasnya begitu masuk ke lapangan. Tak butuh waktu lama, Tom mencetak gol yang menegaskan satu hal. Ia bukan pemain biasa. Ia adalah sosok maestro yang bisa mengatur ritme permainan, membaca ruang yang tak terlihat oleh pemain lain, dan menciptakan momentum dari hal-hal kecil. Kini, di pertemuan kedua yang jauh lebih krusial, Tom Hei diperkirakan akan turun sebagai starter. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Ia akan berduet dengan pemain yang tak kalah matang secara pengalaman dan cerdas dalam mengambil keputusan, Joey Pelupesi. Pelupesi adalah gelandang bertahan modern dengan kemampuan luar biasa dalam membaca permainan lawan. Pengalamannya di Eropa, pemain yang pernah berseragam FC Groningen dan Sheffield Wednesday di Inggris membuatnya paham bagaimana caranya menjaga kestabilan sebuah tim. Ia tidak menonjol secara statistik, tapi tanpa dia, alur permainan bisa berantakan. Joey adalah pemutus serangan yang efisien, pemain yang membuat lawan frustrasi tanpa harus banyak bicara. Dia bermain dengan kepala, bukan hanya kaki. Dengan duet ini, Indonesia punya keseimbangan sempurna. Tom Hei, otak serangan, sang arsitek yang akan mengatur tempo, menentukan kapan harus mempercepat atau menenangkan permainan. Joey Pelupesi, perisai tak terlihat, sang jenderal yang akan memastikan tak ada celah bagi lawan untuk menyerang langsung ke jantung pertahanan. Kombinasi ini bukan hanya soal teknik, tapi juga soal kedewasaan bermain. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus menusuk dengan umpan vertikal tajam. Dalam formasi Kluivert yang mengandalkan transisi cepat dan kontrol di tengah, duet ini adalah jantung dari segalanya. Penuh semangat, penuh jiwa besar, Indonesia kami kan selalu berjuang. Garuda perkasa, terbang menembus angkasa, dengan kekuatan hati kita takkan tergoyahkan dari Sabang ke Merauke. Jika lini belakang adalah pondasi dan lini tengah adalah ruang kendali, maka lini depan adalah senjata utama Garuda. Dan di laga penting melawan Cina nanti, Patrick Kluivert diyakini akan menurunkan trio penyerang yang menawarkan kombinasi pengalaman, kecepatan, dan insting mencetak gol. Stefano Lillipali di kiri, Jakob Sayuri di kanan, dan Ole Romeni sebagai ujung tombak. Di sisi kiri, Stefano Lillipali akan menjadi figur senior yang membawa visi dan kreativitas tinggi. Meski usianya sudah tidak muda, Lillipali justru tampil semakin matang. Ia tahu bagaimana memanfaatkan ruang sempit, tahu kapan harus menusuk ke dalam, dan kapan harus melepas umpan kunci. Dengan teknik olah bola yang halus dan pemahaman taktik yang mendalam, Lillipali bukan hanya seorang winger, ia adalah playmaker yang bergerak dari sisi lapangan. Kemampuannya untuk menarik perhatian bek lawan bisa membuka ruang besar bagi dua rekannya di lini depan. Di sisi sebaliknya, Jakob Sayuri akan memberikan warna yang sangat berbeda. Berbeda dari Lillipali yang bermain dengan kontrol dan irama, Jakob adalah pemain dengan kecepatan tinggi, keberanian menusuk, dan tidak takut duel 1 lawan 1. Setiap kali ia mendapatkan bola, stadion seperti menahan napas, karena semua tahu Jakob adalah ancaman nyata di sisi kanan. Ia bisa melepaskan umpan silang, masuk ke dalam untuk mencari peluang tembak, atau sekedar memecah fokus pertahanan lawan. Pergerakannya yang tidak bisa ditebak adalah kunci untuk menciptakan celah di lini belakang Cina. Dan di depan berdiri Ole Romeni, striker muda yang kini jadi andalan utama Kluivert. Bermain di Oxford United, Romeni dikenal sebagai penyerang yang cerdas dalam mencari posisi dan punya penyelesaian akhir yang klinis. Ia bukan tipikal target man konvensional.
Romeni lebih dinamis, bisa turun menjemput bola, menyambut umpan silang, atau bahkan menarik bek lawan keluar dari posisi. Kehadirannya memberi dimensi baru dalam serangan Indonesia, lebih cepat, lebih variatif, dan lebih berani. Trio ini, Lily Pali, Yakob, dan Romeni, bukan hanya susunan nama, melainkan perpaduan tiga gaya. Bagaimana menurut kalian dengan prediksi line up Timnas Indonesia ini? Apakah formasi dan pemain yang akan diturunkan Patrick Kluivert sudah tepat untuk menghadapi Cina? Atau justru kalian punya alternatif pemain dan strategi lain yang lebih jitu? Tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Mimin pengen tahu siapa pemain favorit kalian dan bagaimana kalian melihat peluang Timnas di laga besar ini. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian merasa kontennya bermanfaat. Dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia secara umum. Bagikan juga video ini ke teman-teman penggemar sepak bola agar diskusi makin seru dan komunitas kita makin besar. Ayo bersama kita dukung Timnas Indonesia, karena semangat dan dukungan kalian sangat berarti di setiap perjuangan mereka.